Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini. Rabu, 21 September 2022. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matius Rasul dan Penginjil. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dengan tema kehadiran Yesus membawa pertobatan. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Claudia PRR. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan padi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan, yang menjadi sumber kekuatan bagi masing-masing kami dalam mengarungi seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius,
Datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang berdosa benar, melainkan untuk orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Matius Rasul pengarang Injil. Kita semua tahu tentunya dalam membaca dan mendengarkan tentang riwayat hidup Santo Matius, di mana sebelum dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya, pekerjaan Santo Matius adalah seorang pemungut bea cukai. Dalam tradisi orang Yahudi, pekerjaan pungut bea cukai dianggap berdosa atau tergolong dosa oleh karena memeras hasil keringat orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Dan pribadi ini tentunya dapat diasingkan atau dikucilkan oleh orang-orang sebangsanya. Tetapi berbeda dengan pribadi Yesus. Ia mendekati, memanggil, serta merangkul mereka untuk dapat menyembuhkan dan menyelamatkan hidup mereka dari keterburukan yang mereka alami. Para sahabat yang terkasih, menarik bahwa lewat panggilan sederhana ini, Matius dengan spontan menjawab panggilan Tuhan itu dengan hati yang bahagia. Ia meninggalkan pekerjaannya yang membahagiakan itu dan pergi mengikuti Yesus untuk selama-lamanya. Kehadiran Yesus sungguh membawa perubahan dalam diri Matius. Ia betul-betul bertobat dan menjadi murid Yesus yang setia. Teristimewa ia menjadi pewarta sabda Yesus yang setia di dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Para sahabat yang terkasih, kita yang menyamakan diri kita sebagai pengikut Kristus yang setia, kita mengikuti jejaknya dengan segala kemampuan yang kita miliki, selain kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita, dalam mewartakan Injil kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita terus memupuk semangat pertobatan dalam diri kita masing-masing dan membuka mata hati kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Biarlah rahmat Allah yang terus bekerja dalam hidup dan karya kita masing-masing. Semoga bagi orang-orang kecil yang kehilangan harapan dalam hidup mereka, ya Bapa, semoga Engkau boleh menggerakkan hati siapa saja yang ada di sekitar mereka, agar mereka boleh mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, marilah kita satukan semuanya dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.